Selamat pagi Pak Harus. Saya akan mempresentasikan tentang final project sistem dinamis saya, yaitu analisa dan simulasi sistem dinamis regenerative braking menggunakan software MATLAB Simulink. Saya Ana Agung Anandika Parwata dengan NRP 02111740000048. Jadi kenapa regenerative braking ini penting atau layak digunakan? Jadi untuk sebuah electric vehicle, jika electric vehicle tersebut dari keadaan diam lalu diakselerasi ke suatu kecepatan tertentu, contohnya 30 mile per hour, maka energi dari baterai ini akan digunakan untuk menggerakkan electric vehicle. Dan pada proses tersebut terjadi losses yang awalnya dari 100% menjadi 50%. Lalu jika tidak ada regenerative braking, maka energi yang tadi 50% yang diasumsikan 50% tersebut akan menjadi 0%, diasumsikan menjadi 0%. Jadi semua energi hilang di sini. Namun jika menggunakan regenerative braking yang awalnya 100% dari baterai 100%, lalu ketika kecepatannya 30 miles per hour akan menjadi 50% energi kinetik. Lalu dengan regenerative braking 50% energi kinetik tadi dapat dirubah menjadi 25% energi baterai. Jadi regenerative braking ini dapat diimplementasikan pada electric vehicle tanpa harus menambah komponen sehingga layak digunakan dan mudah untuk dipasang. Syaratnya adalah electric vehicle tersebut tidak boleh menggunakan direct current motor. Jadi harus menggunakan alternating current motor. Lalu bagaimana mekanisme dari regenerative braking tersebut? Jadi mekanismenya adalah ketika mobil bergerak dengan kecepatan tertentu, maka motor akan berputar dengan kecepatan angular tertentu. Kecepatan angular tersebut akan menyebabkan terjadinya back electrolocomotive force yang terjadi pada motor sehingga menghasilkan energi listrik yang akan disimpan di baterai. Lalu rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana kita memodelkan sistem dinamis dari mekanisme regenerative braking tersebut. Lalu yang kedua adalah bagaimana model simulasi regenerative braking dengan menggunakan software MATLAB Simulink. Lalu yang ketiga adalah bagaimana pengaruh variasi input load torque terhadap respon pada roda dan motor, serta arus pada rangkaian. Lalu tujuan penelitian adalah yang pertama mendapatkan pemodelan sistem dinamis dari mekanisme regenerative braking. Lalu yang kedua adalah mengetahui model simulasi regenerative braking dengan menggunakan software MATLAB Simulink. Lalu yang ketiga adalah mengetahui pengaruh variasi input load torque terhadap respon pada roda dan motor serta arus pada rangkaian. Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, gerak sistem yang dianalisa hanya arah horizontal. Jadi walaupun terdapat gerakan ke arah vertikal, ke arah pitching dan ke arah lainnya, maka yang diperhitungkan hanyalah gerak yang ke arah horizontal. Lalu yang kedua adalah sumber pengereman hanya berasal dari regenerative braking dan torque load. Jadi walaupun terdapat sumber-sumber lain seperti drag force, lalu ada rolling resistance, di sini tidak akan memperhitungkan variabel tersebut. Lalu yang ketiga adalah kondisi mobil dianggap tidak slip. Lalu yang keempat adalah roda dianggap sebagai silinder pejal untuk memudahkan perhitungan momen inersia roda. Lalu yang kelima adalah mekanisme mobil disederhanakan sebagai model setengah mobil bagian belakang. Jadi mobil yang disimulasikan di sini dianggap hanya memiliki setengah badan dan dua roda untuk mempermudah perhitungan. Lalu yang keenam adalah simulasi ini dilakukan dengan menggunakan software MATLAB Simulink R2020B. Lalu yang ketujuh adalah gaya yang ditimbulkan oleh lingkungan diabaikan. Jadi di sini adalah model dinamis dari sistem setengah mobil. Di sini terdapat massa mobil M, lalu terdapat roda dengan massa M1 dan J1 yang berputar dengan kecepatan angular omega 1, lalu terdapat massa motor dengan massa M2 dan momen inersia J2 yang berotasi dengan kecepatan angular omega 2. Lalu di sini juga terdapat damping konstan total yang bekerja pada
roda 1 sebesar B1/2. Jadi ini adalah angular damping konstan. Lalu terdapat juga torque load yang bekerja pada roda. Jadi di sini torque load-nya dianggap brake-nya itu dianggap jadi satu sama dengan roda, jadi langsung bekerja pada roda. Lalu di sini terdapat stiffness dari shaft-nya yaitu KS. Lalu terdapat juga B2 yaitu total dari damping ratio damping angular dari yang terjadi pada motor. Lalu ini adalah free body diagram dari massa mobil yang dianalisa pada satu roda, jadi dianggap simetris, lalu roda kiri menanggung beban M/2 dan roda kanan menanggung beban M/2. Sehingga dapat dibuat dari persamaan ke arah sumbu X dapat dibuat M/2 dV/dt sama dengan minus Fx. Lalu ini adalah analisa gerak dari satu roda. Ini yang saya ambil adalah roda yang kiri. Jadi dari persamaan momen bisa didapat persamaan berikut. 2J1 d omega 1/dt sama dengan sekian. Lalu dari persamaan translasi didapatkan persamaan yang kedua. Lalu kita mensubstitusikan persamaan ini, persamaan dari analisa gerak massa mobil ke persamaan translasi dari roda. Karena keadaan mobil tidak slip, maka V sama dengan omega 1R. Maka didapat persamaan baru yaitu M1 plus M/2 dV/dt sama dengan negatif FB. Lalu kita bisa mensubstitusi FB yang dari persamaan baru ini menuju persamaan momen pada roda. Sehingga kita bisa mendapatkan state variable untuk omega 1 dan theta 1. Lalu berikut adalah analisa gerak pada motor. Dari persamaan momen kita bisa mendapatkan persamaan berikut. Di sini terdapat TE. TE ini adalah torsi yang dihasilkan oleh regenerative braking. Jadi nilainya itu 2NBLA dikalikan IM. Konstanta ini biasa juga disebut alfa. Jadi untuk mempermudah kita akan menyebut konstanta ini sebagai alfa. Setelah disubstitusikan, maka didapatkan state variable untuk omega 2 dan theta 2. Berikut adalah analisa dari rangkaian listrik yang ada pada motor. Jadi di sini R ini adalah resistansi total yang ada pada rangkaian pada motor, L adalah induktansi total yang ada pada rangkaian pada motor, dan EM adalah energi yang dihasilkan oleh proses regenerative braking. Dari rangkaian ini dapat dibuat persamaan berikut. Lalu di sini EM nilainya adalah tadi alfa dikalikan omega 2. Sehingga dapat dibuat state variable untuk IM. Lalu parameter pengujian yang saya gunakan diambil dari berbagai macam sumber. Contohnya untuk massa mobil saya menggunakan massa mobil Toyota Prius. Untuk massa roda juga saya menggunakan massa roda standar untuk ukuran 15 inch. Lalu massa motor juga saya menggunakan massa motor rata-rata dari 3 motor yaitu 20 kg. Untuk jari-jari roda saya menggunakan 15 inch yang dikonversikan ke satuan internasional yaitu 0,1905 meter. Lalu jari-jari rotor motor saya asumsikan 0,15 meter. Kekakuan torsional poros saya asumsikan 5000 Nm. Dan kecepatan awal mobil saya asumsikan 15 meter per second, sekitar 54 km per jam. Lalu untuk total damping pada roda saya asumsikan 20 Nm per second. Untuk motor saya asumsikan 10 Nm per second, dan jumlah lilitan coil saya asumsikan 400. Jari-jari coil saya asumsikan 0,1 meter, resistansi saya asumsikan 1000 ohm, induktansi saya asumsikan 1 Henry, dan panjang coil saya asumsikan 0,3 meter, dan magnetic field saya asumsikan 1,4 Tesla. Lalu dari state diagram tadi dapat dibuat blok diagram seperti ini pada MATLAB Simulink.
Lalu setelah dilakukan simulasi, maka untuk torque load sebesar 50 Nm didapatkan hasil seperti ini. Dapat dilihat bahwa terjadi overshoot pada arus pada waktu dari 0 sampai sekitar 0,3 dan di sini peaknya pada 3 ampere yaitu pada 0,03 second. Hal yang sama juga terjadi pada omega 2. Jadi di sini terjadi overshoot juga yang nilai maksimumnya pada 0,03 second berada di nilai sekitar 89. Jadi di sini untuk theta 1 dan theta 2 itu berada pada posisi yang sama karena mereka berada pada satu shaft sehingga akan sama, tetanya tidak terlalu beda jauh. Sedangkan untuk omega juga hampir sama, namun hanya terjadi perbedaan pada awalnya saja, sehingga nanti didapatkan untuk maksimum dari angular displacement-nya itu sekitar 116 radian. Lalu untuk simulasi yang 75 Nm ini juga terjadi hal yang sama untuk arus dan omega tidak terjadi perbedaan yang signifikan dari torque load 50 Nm, namun terjadi perbedaan pada maksimum angular displacement yang tadinya 116 radian menjadi 113 radian. Lalu untuk hasil simulasi torque load 100 Nm juga sama, tidak terjadi perbedaan yang signifikan pada arus maupun omega, namun terjadi perbedaan pada theta 1 dan theta 2 yang tadinya 113 menjadi 110 radian. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, sistem dinamis dari regenerative braking telah didapatkan dengan melakukan analisa gaya-gaya yang bekerja pada mobil dan motor dengan batasan-batasan tertentu. Lalu simulasi software dengan MATLAB Simulink juga telah dilakukan untuk sistem ini dengan cara membuat block diagram dari state variable yang didapatkan, lalu disimulasikan pada MATLAB Simulink. Lalu yang ketiga adalah variasi load torque dengan perbedaan 25 Nm tidak memiliki perbedaan yang signifikan terhadap respon dari roda, motor, dan arus pada rangkaian. Hal ini disebabkan karena lebih dominan pengereman yang dilakukan oleh efek dari regenerative braking dibandingkan dengan load torque. Jadi dibutuhkan load torque yang lebih tinggi lagi, yang lebih besar lagi untuk mendapatkan perbedaan hasil yang signifikan. Namun dapat kita lihat juga dari konsistensi hasil angular displacement bahwa semakin besar load torque yang diberikan, maka angular displacement yang dilakukan oleh roda akan semakin kecil. Jadi semakin besar load torque-nya akan semakin pendek jarak yang ditempuh dari awal pengereman sampai akhir pengereman. Hal ini juga menyebabkan semakin tingginya load torque, maka total energi yang dihasilkan oleh regenerative braking juga berkurang. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan.